Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Safitri dan rekan saya Aura Tri Rahayu. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai pemuka pendapat atau opinion leader dalam ilmu komunikasi dan hubungan masyarakat. Namun sebelum itu kita punya materi nih yang akan dibacakan oleh Aura. Bunga melati, harum semerbak, cakep. Menari lembut, tertiup bayu, cakep. Kebaya putih, anggun menapak, pesona klasik dan ayu syahdu. Pemuka pendapat atau opinion leader dalam ilmu komunikasi dan hubungan masyarakat. Pemuka pendapat adalah seseorang yang relatif sering dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu secara informal. Mereka sering diminta nasihat dan pendapatnya mengenai sesuatu perkara oleh anggota masyarakat lainnya. Oleh karena adanya kemampuan menyesuaikan diri ke dalam sistem norma masyarakat itulah, maka pemuka pendapat dianggap sebagai panutan bagi perilaku mengadopsi inovasi bagi pengikutnya. Selanjutnya ada karakteristik pemuka pendapat. Berikut adalah beberapa karakteristik pemuka pendapat atau opinion leader menurut Nurdin 2010 dalam bukunya Sistem Komunikasi Indonesia, antara lain yaitu yang pertama, ada partisipasi sosial mereka lebih besar atau lebih tinggi. Yang kedua, lebih inovatif dalam menerima atau mengadopsi ide baru. Yang ketiga, kemampuan empati mereka lebih besar. Yang keempat, lebih tinggi pengenalan medianya. Dan yang terakhir, lebih tinggi pendidikan formalnya dibandingkan dengan anggota masyarakat atau kelompoknya. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe pemuka pendapat. Yang pertama ada formal opinion leader, yaitu posisi yang dipilih secara ofisial. Maksudnya adalah seorang pemuka menguasai suatu bidang dengan posisi yang dimilikinya secara formal. Yang kedua ada opinion leader monomorfik, yaitu mempunyai pengaruh di bidang tertentu. Maksudnya itu seorang pemuka pendapat hanya dapat menguasai satu pokok permasalahannya saja. Yang ketiga ada opinion leader polymorphic, yaitu seorang pemuka pendapat dapat menguasai lebih dari satu pokok permasalahan saja atau dapat memiliki pengaruh di banyak bidang. Selanjutnya, ada cara untuk mengukur dan mengetahui adanya pemuka pendapat. Menurut Everett M. Rogers, ada 3 cara yang diperkenalkannya kepada masyarakat, antara lain, yang pertama, ada metode sosiometrik, yaitu mereka yang meminta nasihat atau mencari informasi mengenai masalah kemasyarakatan yang dihadapinya. Yang kedua, ada informasi rating method, yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden yang dianggap sebagai key information dalam masyarakat yang dianggap sebagai pimpinan mereka. Yang ketiga ada self-designing method, yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden dan meminta tendensi orang lain untuk menunjuki siapa yang mempunyai pengaruh. Selanjutnya ada ciri-ciri atau syarat untuk menjadi pemuka pendapat. Yang pertama ada social perception, yaitu memiliki ketajaman dalam menangkap permasalahan. Yang kedua ada ability in abstract thinking, yaitu memiliki kecakapan dalam mengabstraktasi permasalahan. Yang ketiga ada emotional stability, yaitu memiliki kestabilan dalam menghadapi permasalahan. Dan yang terakhir, dapat diambil kesimpulan bahwa pemuka pendapat memegang peranan penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Namun, peran mereka juga menghadapi tantangan di era digital. Untuk itu, penting bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk memahami dinamika peran pemuka pendapat dan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau dan mempengaruhi masyarakat. Dengan memahami karakteristik, tipe-tipe, dan ciri-ciri untuk menjadi pemuka pendapat, serta cara untuk mengukur adanya pemuka pendapat, kita dapat memanfaatkan potensi mereka untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Mari kita terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman agar dapat menjadi komunikator yang handal dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Everywhere I go, bring the beat box.